Sugeng Wilujeng para sahabat semuanya, kembali bertemu dengan saya Iin Setiawati. Kali ini kita akan belajar tentang materi matriks dengan submaterinya adalah penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu ini nanti dapat bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Matriks merupakan materi matematika wajib kelas 11 MIPA maupun kelas 11 IPS. Nah, kali ini kita akan masuk dalam submateri yaitu penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dengan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode determinan atau disebut dengan aturan Cramer. Jika diketahui sistem persamaan linear dua variabel yaitu seperti berikut ini, maka persamaan matriksnya adalah memasukkan koefisien dari variabel X dan Y ke dalam matriks berikut ini. Di sini terdapat dua variabel yaitu X dan Y, konstantanya adalah P dan Q. Ini disebut dengan matriks koefisien, di mana nanti akan kita pakai untuk mencari nilai determinan. Determinan sama dengan matriks koefisien ini, kemudian kita kalikan silang yaitu AD dikurangi dengan BC. Dx berarti mengganti koefisien X di sini dengan konstanta PQ. Kemudian kita kalikan silang PD dikurangi dengan QB. Untuk mencari dx, kita akan menghilangkan koefisien dari Y. Kita ganti dengan konstanta PQ. Kemudian kita kalikan silang AQ dikurangi dengan PC. Untuk mencari X, itu rumusnya adalah dx per D. Kemudian untuk mencari Y, rumusnya adalah dy per D. Berikutnya adalah penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel menggunakan determinan, juga disebut dengan aturan Cramer. Misalkan terdapat sistem persamaan linear tiga variabel seperti berikut ini, maka persamaan matriksnya dapat ditulis seperti berikut ini. Memasukkan setiap koefisien ke dalam matriks. Di sini terdapat tiga variabel yaitu X, Y, Z, konstantanya adalah P, Q, R. Matriks berikut disebut dengan matriks koefisien, di mana nanti akan kita pakai untuk mencari nilai determinan seperti berikut ini. Kita akan menggunakan kaidah Sarus dengan menambahkan dua kolom pertama, kemudian kita kalikan ke kanan harganya adalah positif, yaitu AEI ditambah BFG ditambah JDH. Kemudian kita kalikan ke kiri harganya adalah negatif, yaitu CEG, AFH, dan BDI. Kita lanjutkan mencari dx, di mana kita akan mengganti koefisien x dengan konstanta PQR. Kemudian kita tambahkan dua kolom pertama ini berdasarkan kaidah Sarus. Kita kalikan ke kanan harganya adalah positif, yaitu PEI ditambah BFR ditambah CGH. Kemudian kita kalikan ke kiri harganya adalah negatif, yaitu CER, PFH, dan BGI. Kita lanjutkan mencari dy, di mana kita akan mengganti koefisien y dengan konstanta PQR. Kemudian kita tambahkan dua kolom pertama ini berdasarkan kaidah Sarus, kita kalikan ke kanan harganya adalah positif, yaitu AGI, BFG, dan CDR. Kita kalikan ke kiri harganya adalah negatif, yaitu CGG, AFR, dan PDI. Kita lanjutkan mencari dz dengan mengganti koefisien z ini dengan konstanta PQR. Kemudian kita tambahkan dua kolom pertama ini berdasarkan kaidah Sarus, kita kalikan ke kanan harganya adalah positif, yaitu AER, BGG, dan PDH. Kita kalikan ke kiri harganya adalah negatif, yaitu PEG, AGH, dan BDR. Sehingga diperoleh bahwa X itu adalah dx per D, Y adalah dy per D, Z adalah dz per D. Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, jika determinannya tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linear itu memiliki satu penyelesaian. Yang kedua, jika determinannya 0 tetapi dx, dy maupun dz tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linear tidak mempunyai penyelesaian. Kesimpulan yang ketiga, jika determinan dx, dy, dan dz semuanya 0, maka sistem persamaan linear memiliki tak berhingga penyelesaian. Contoh soal yang pertama, diketahui sistem persamaan linear seperti berikut ini. Kita diminta mencari nilai dari X dikali Y. Kita cari determinannya terlebih dahulu dari koefisien matriks berikut ini. Kemudian kita kalikan silang 2 dikali 4 dikurangi min 3 dikali 3. Kita sederhanakan sehingga diperoleh determinannya adalah 17. Kita lanjutkan mencari dx, yaitu mengganti koefisien x dengan konstanta 736. Kemudian kita kalikan silang, yaitu 7 kali 4 dikurangi min 3 dikali 36. Kita sederhanakan sehingga diperoleh dx-nya adalah 136. Kita lanjutkan mencari dy, yaitu mengganti koefisien y dengan konstanta 7 dan 36. Kemudian kita kalikan silang, yaitu 2 dikali 36.
dikurangi 3 dikali 7, kita sederhanakan sehingga diperoleh dy-nya adalah 51. Sehingga diperoleh bahwa X adalah dx per D sama dengan 136 per 17 sama dengan 8. Sementara untuk Y itu adalah dy per D sama dengan 51 per 17, nilainya adalah 3. Yang diminta di sini adalah nilai X dikali Y. X-nya 8, Y-nya 3, maka X dikali Y adalah 24. Kita lanjutkan dengan contoh soal 2. Diketahui sistem persamaan linear dua variabel seperti berikut ini, kita diminta untuk mencari nilai X ditambah Y. Kita cari determinannya terlebih dahulu dari koefisien 1, 2, min 1 dan min 2. Kemudian kita kalikan silang 1 dikali min 2 dikurangi min 1 dikali 2, sehingga kita sederhanakan determinannya adalah 0. Kita lanjutkan mencari dx, yaitu mengganti koefisien X dengan konstanta 4 min 1. Kemudian kita kalikan silang yaitu 4 dikali min 2 dikurangi min 1 dikali min 1. Kita sederhanakan sehingga dx sama dengan min 9. Kita lanjutkan mencari dy, yaitu mengganti koefisien y dengan konstanta 4 min 1. Kemudian kita kalikan silang yaitu 1 dikali min 1 dikurangi 4 dikali 2. Kita sederhanakan sehingga dy sama dengan min 9. Dari nilai berikut dapat disimpulkan bahwa sistem persamaan linear dua variabel ini tidak memiliki penyelesaian karena determinan 0, dx dan dy tidak sama dengan 0, sehingga tidak ada nilai x dan y yang akan memenuhi sistem persamaan linear dua variabel berikut. Kita lanjutkan contoh soal 3. Diketahui sistem persamaan linear dua variabel seperti berikut ini, kita diminta mencari nilai X dikali Y. Kita cari determinannya terlebih dahulu dari koefisien X13 dan koefisien Y13. Kemudian kita kalikan silang yaitu 1 kali 3 dikurangi 1 kali 3. Kita sederhanakan sehingga determinannya adalah 0. Kita lanjutkan mencari dx, yaitu mengganti koefisien X dengan konstanta 26. Kemudian kita kalikan silang yaitu 2 kali 3 dikurangi 1 kali 6. Kita sederhanakan sehingga dx sama dengan 0. Kita lanjutkan mencari dy, yaitu mengganti koefisien y dengan konstanta 26. Kemudian kita kalikan silang yaitu 1 kali 6 dikurangi 2 kali 3. Kita sederhanakan sehingga y sama dengan 0. Dari nilai berikut ini maka dapat disimpulkan bahwa sistem persamaan linear dua variabel ini memiliki penyelesaian yang tak berhingga banyaknya, karena baik determinan dx dan dy nilainya adalah 0, sehingga nilai x dan y sembarang akan memenuhi sistem persamaan linear dua variabel berikut. Kita lanjutkan dengan contoh soal 4. Diketahui soal cerita seperti berikut ini. Di sini terdapat dua benda yaitu gula dan terigu. Kita misalkan bahwa X itu adalah gula dan Y itu adalah terigu, sehingga diperoleh sistem persamaan linear dua variabel 3X ditambah 2Y sama dengan 26.000, 4X ditambah 2Y sama dengan 32.000. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan matriks, yaitu koefisiennya adalah 3, 4, 2, 2, variabelnya adalah XY, konstantanya adalah 26.000 dan 32.000. Kita cari determinannya terlebih dahulu dari matriks koefisien. Kita kalikan silang 3 kali 2 dikurangi 2 kali 4. Kita sederhanakan sehingga determinannya adalah min 2. Kita lanjutkan mencari dx, yaitu mengganti koefisien X dengan konstanta 26.000 dan 32.000. Kemudian kita kalikan silang yaitu 26.000 dikali 2 dikurangi 2 dikali 32.000. Kita sederhanakan sehingga diperoleh dx sama dengan min 12.000. Kita lanjutkan mencari dy dengan mengganti koefisien y dengan konstanta 26.000 dan 32.000. Kemudian kita kalikan silang yaitu 3 dikali 32.000 dikurangi 26.000 dikali 4. Kita sederhanakan sehingga diperoleh bahwa dy adalah min 8.000. Kita masukkan ke dalam rumus X adalah dx per D, maka diperoleh X-nya adalah 6.000. Kita masukkan ke dalam rumus Y yaitu dy per D, maka diperoleh nilai Y-nya adalah 4.000. Yang ditanyakan adalah nilai X ditambah 2Y. X-nya adalah 6.000, Y-nya adalah 4.000, sehingga X ditambah 2Y adalah 14.000. Kita lanjutkan contoh soal 5. Diketahui sistem persamaan linear 3 variabel seperti berikut ini, kita diminta untuk menentukan harga X, Y, dan Z. Kita mulai mencari determinan dengan memasukkan koefisien X, Y, dan Z. Kemudian kita tambahkan dua kolom pertama ini, sehingga berdasarkan kaidah Sarus kita kalikan ke kanan harganya adalah positif, yaitu 2 kali 2 kali 7, 3 kali 3 kali 1,
4 kali 1 kali 5. Kemudian kita kalikan ke kanan harganya adalah negatif, yaitu 4, 2, 1. Kemudian 2 kali 3 kali 5, 5 kali 1 kali 7. Kita sederhanakan, maka diperoleh bahwa determinannya adalah min 2. Kita lanjutkan mencari dx, yaitu mengganti koefisien x di sini dengan konstanta min 4, 6, dan min 2. Kemudian kita tambahkan dua kolom pertama berikut ini. Berdasarkan kaidah Sarus kita kalikan ke kanan harganya adalah positif, yaitu min 4 kali 2 kali 7, 3 kali 3 kali min 2, 4 kali 6 kali 5. Kita kalikan ke kiri harganya adalah negatif, yaitu 4 kali 2 kali min 2, min 4 kali 3 kali 5, 3 kali 6 kali 7. Kita sederhanakan sehingga diperoleh bahwa dx adalah min 4. Kita lanjutkan mencari dy dengan mengganti koefisien y di sini dengan konstanta min 4, 6, min 2. Kemudian kita tambahkan dua kolom pertama ini. Berdasarkan kaidah Sarus kita kalikan ke kanan harganya adalah positif, yaitu 2 kali 6 kali 7, min 4 kali 3 kali 1, 4 kali 1 kali min 2. Kemudian kita kalikan ke kiri harganya adalah negatif, yaitu 4 kali 6 kali 1, 2 kali 3 kali min 2, min 4 kali 1 kali 7. Kita sederhanakan sehingga diperoleh bahwa dy adalah 80. Kita lanjutkan mencari dz, yaitu mengganti koefisien z dengan konstanta min 4, 6, min 2. Kemudian kita tambahkan dua kolom pertama. Berdasarkan kaidah Sarus kita kalikan ke kanan harganya adalah positif, yaitu 2 kali 2 kali min 2, 3 kali 6 kali 1, min 4 kali 1 kali 5. Kemudian kita kalikan ke kiri harganya adalah negatif, yaitu min 4 kali 2 kali 1, 2 kali 6 kali 5, 3 kali 1 kali min 2. Kita sederhanakan sehingga diperoleh bahwa dz adalah min 56. Sehingga x adalah dx per d sama dengan min 4 dibagi min 2 sama dengan 2. Y adalah dy per d sama dengan 80 dibagi min 2 sama dengan min 40. Z adalah dz per d sama dengan min 56 dibagi min 2 sama dengan 28. Kita lanjutkan dengan contoh soal 6. Diketahui soal cerita seperti berikut ini. Kita misalkan bahwa x adalah buku, y adalah pensil, dan z adalah pulpen, sehingga diperoleh sistem persamaan linear 3 variabel seperti berikut ini. 3x ditambah 3y ditambah z sama dengan 7600, 2x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 6400, 3x ditambah 4y ditambah 3z sama dengan 9800, sehingga persamaan matriksnya adalah seperti berikut ini. Kita masukkan koefisien dari x, y, dan z, variabelnya adalah x, y, dan z, ini adalah konstantanya. Kita cari determinannya dengan menggunakan matriks koefisien berikut ini. Berdasarkan kaidah Sarus kita tambahkan dua kolom pertama. Kita kalikan ke kanan harganya adalah positif. 3 kali 2 kali 3, 3 kali 2 kali 3, 1 kali 2 kali 4. Kita kalikan ke kiri harganya adalah negatif, yaitu 1 kali 2 kali 3, 3 kali 2 kali 4, 3 kali 2 kali 3. Kita sederhanakan sehingga diperoleh determinannya adalah min 4. Kita lanjutkan mencari dx, yaitu mengganti koefisien dari x dengan konstanta. Kita tambahkan dua kolom pertama. Kita kalikan ke kanan harganya positif, yaitu 7600 kali 2 kali 3, 3 kali 2 kali 9800, 1 kali 6400 kali 4. Kita kalikan ke kiri harganya adalah negatif, yaitu 1 kali 2 kali 9800, 7600 kali 2 kali 4, 3 kali 6400 kali 3. Kita sederhanakan sehingga diperoleh bahwa dx adalah min 8000. Kita lanjutkan mencari dy, yaitu mengganti koefisien y dengan konstanta. Kita tambahkan dua kolom pertama berikut. Kita kalikan ke kanan harganya adalah positif, yaitu 3 dikali 6400 dikali 3, 7600 kali 2 kali 3, 1 kali 2 kali 9800. Kita kalikan ke kiri harganya adalah negatif, yaitu 1 kali 6400 kali 3, 3 kali 2 kali 9800, 7600 kali 2 kali 3. Kita sederhanakan sehingga diperoleh dy adalah min 800. Kita lanjutkan mencari dz, yaitu mengganti koefisien z dengan konstanta. Kita tambahkan dua kolom pertama berikut. Kita kalikan ke kanan harganya adalah positif, yaitu 3 kali 2 kali 9800, 3 kali 6400 kali 3, 7600 kali 2 kali 4. Kita kalikan ke kiri harganya adalah negatif, yaitu 7600 kali 2 kali 3, 3 kali 6400 kali 4, 3 kali 2 kali 9800. Kita sederhanakan sehingga diperoleh dz adalah min 4000. Sehingga diperoleh x adalah dx per d sama dengan min 8000 dibagi min 4 sama dengan 2000.
Y adalah dy per D sama dengan min 800 dibagi min 4 sama dengan 200. Z adalah dz per D sama dengan min 4000 dibagi min 4 adalah 1000. Yang ditanyakan adalah 5x ditambah 5y ditambah 5z. X 2000, Y 200, Z 1000. Maka diperoleh nilainya adalah 16.000. Kita lanjutkan dengan contoh soal 7. Diketahui soal cerita seperti berikut ini. Di sini terdapat dua benda yaitu kakek dan adik. Maka X kita misalkan adalah umur kakek sekarang, Y adalah umur adik sekarang. Kita mulai dengan persamaan yang pertama yaitu 10 tahun yang lalu. Maka X dikurangi 10, 6 kali umur adik maka 6 dikali Y dikurangi 10. Kita sederhanakan maka diperoleh persamaan pertama adalah X dikurangi 6Y sama dengan min 50. Persamaan yang kedua diperoleh dari 5 tahun yang akan datang. Maka X dan Y ditambah 5. Kemudian dijumlahkan hasilnya adalah 93. Kita sederhanakan diperoleh persamaan yang kedua adalah X ditambah Y sama dengan 83. Maka sistem persamaan linear dua variabelnya adalah X dikurangi 6Y sama dengan min 50, X ditambah Y sama dengan 83. Persamaan matriksnya adalah seperti berikut ini. Kita masukkan koefisien X dan Y ke dalam matriks koefisien. Variabelnya adalah X dan Y. Konstantanya adalah berikut ini. Matriks koefisien kita misalkan A. Kemudian konstanta kita misalkan B, sehingga diperoleh persamaan matriks A dikali X sama dengan B. Maka untuk mencari X, A harus kita inverskan seperti berikut ini. Maka sekarang kita harus mencari dari A inverse. Rumusnya adalah 1 per determinan 1 kali 1 dikurangi min 6 dikali 1. Kemudian untuk yang AD adalah tukar tempat, jadi 1 dan 1 ini kita tukar tempat. Untuk BC-nya kita ubah tanda, min 6 menjadi 6, 1 menjadi min 1. Kita sederhanakan 1 min di sini jadi plus 6. Kemudian akan kita kalikan, maka matriks pertama ini menjadi baris. Perkalian matriksnya adalah seperti berikut ini. Baris pertama dikali kolom pertama, yaitu 1 dikali min 50 ditambah 6 dikali 83. Kemudian baris kedua kita kalikan kolom pertama, yaitu min 1 dikali min 50 ditambah 1 dikali 83. Kita sederhanakan sehingga diperoleh XY sama dengan 1 per 7 dikali 448 dan 133. Kemudian setiap elemen ini kita bagi dengan 7, maka diperoleh XY adalah 64 dan 19. X di sini adalah 64, maka umur kakek adalah 64 tahun. Yang ditanyakan adalah umur nenek lebih muda 6 tahun dari umur kakek. Maka umur nenek adalah 64 dikurangi 6 sama dengan 58 tahun. Demikianlah pembelajaran materi matriks dengan submaterinya adalah penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Terima kasih.